wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para jamaah salat isya dan salat tarawih yang saya hormati, para pendengar di rumah yang sama-sama dihormati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah saya akan menyampaikan satu uraian bahwa iman itu terbagi beberapa bagian. Mahwal iman, apa yang dinamakan iman? Al-imanu iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa af'alun bil arkan. Jadi iman itu ialah ikrar. Ikrar itu pernyataan diri bil lisan dengan lidah. Jadi lidahnya mengikrarkan, mengakui bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah, dan aku mengakui dan aku menyaksikan sesungguhnya Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Setelah lisannya, setelah lidahnya mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, wa tasdiqum bil qalbi, hatinya membenarkan iya kata mulut, kata lidah, benar apa yang kalian katakan bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah. Kemudian bukan hanya itu, wa af'alun bil arkan, anggota badannya melakukan perintah Allah. Apa kata syahadatain? Apa kata hati membenarkan, lalu anggota badannya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu iman. Jadi kalau iman hanya pengakuan saja, membaca dua kalimat syahadat pada saat nikah menjelang jadi pengantin, tetapi setelah itu sama sekali tidak ada ibadah kepada Allah, itu berarti imannya iman ikut-ikutan saja. Ya. Jadi iman itu harus betul-betul di dalam hati kita, i'tiqad yang kuat, bi'tiqadin jazim, bahwa pencipta adalah Allah dan kita hamba Allah selaku makhluk wajib menjalankan perintahnya. Ternyata berdasarkan uraian Syekh Nawawi bin Umar Al-Arabi Tanara Al-Bantani, asli orang Tanara. Tanara itu kecamatannya Tirtayasa. Beliau dilahirkan di Tanara, wafat di Mekah Al-Mukarramah, dikubur di Ma'la. Jadi beliau satu-satunya ulama Indonesia yang terkenal di abad 19 seluruh dunia. Nah, beliau menerangkan, membagi-bagi dalam kitab fikih namanya Kasyifatus Saja, bahwa iman itu ada 5 tingkat. Yang pertama adalah iman taklid. Iman taklid ialah imam hanya ikut-ikutan. Ada orang berkata taklid buta, dia tidak tahu apa-apa, ikut-ikutan saja. Orang lain puasa-puasa, kadang-kadang sholat juga tidak. Ya, malah sedekah munggah, puasa juga rajin, sholat juga tidak, apalagi tarawih yang berat. Itu namanya iman taklid, iman hanya ikut-ikutan saja. Ketika nikah membaca 2 kalimat syahadat, setelah nikah mereka ini banyak yang ingkar akan perjanjiannya, ingkar akan pengakuannya, dan mereka sama sekali tidak melakukan ibadah. Yang kedua adalah iman
ainul yakin. Iman ainul yakin ini sudah meningkat. Ya, sudah tahu bahwa tidak sholat itu dosa. Dia sudah tahu bahwa orang kaya tidak berzakat itu dosa. Dia sudah tahu orang muslim yang sudah balik dan sehat tidak puasa dosa. Dia tahu orang kaya tidak menunaikan ibadah haji sampai mati juga dosa. Jadi hadirin, tahu itu dia. Malah dia melakukan ibadah sholat, ya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya mereka sholat. Puasa juga puasa. Ibadahlah seperti orang rame-rame, dan dia sekedar tahu dari mendengar, dari pengajian yang dia dengar, dia mengetahui tentang hukum-hukum Islam, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang sah, mana yang batal, mana yang azimah, mana yang rukhsah. Mereka tahu. Tapi sekedar tahu. Nah, makanya derajat iman yang ketiga adalah iman ilmul yakin. Di iman ilmul yakin ini sudah tahu. Misalnya, ibu rajin salat, alhamdulillah. Kata siapa ibu? Rajin salat, ya saya kan ngaji. Sering dengar bahwa guru saya berkata, aqimis salat, dirikanlah salat. Katanya akim kalimat fi'il mudhari, domirnya anta, jadi merintah kepada kita salat. Sedangkan setiap perintah dan bahasa nahunya amar itu lil wujub, jadi salat itu wajib. Maka saya alhamdulillah dalam hidup rajin salatnya, rajin puasanya kalau Ramadan. Alhamdulillah juga saya sudah menunaikan ibadah haji ke Baitullah karena saya ada kemampuan. Nah, orang-orang semacam itu sudah punya derajat ilmu yakin. Kalau tidak sholat merasa dosa, kalau tidak puasa padahal tidak ada uzur syar'i merasa dosa, kalau tidak ibadah haji pada al-qaya merasa dosa. Itu sudah memiliki iman tingkat 3, namanya tingkatan ilmu yakin. Hadirin, orang yang sudah ilmu yakin ini salatnya bisa bertambah. Salat sunnah qobliyahnya, salat sunnah ba'diyahnya, ya, kemudian juga salat sunnah tahajud. Setelah tarawih nanti malam ada tahajud. Witir sudahlah karena tadi witir nanti selesai. Nanti salat tahajud tidak ada witir. Ya, kadang-kala dia tambah lagi salat duha. Juga Ramadan begini tambah rajin baca Al-Qur'annya. Nah, orang-orang itu ibadah meningkat. Nanti ada puasa Senin dan Kamisnya, bukan hanya bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. Jadi orang-orang yang sudah tingkatan ilmu yakin ini sudah menjalankan ibadah, bukan hanya wajib, sunnah-sunnah pun mereka laksanakan. Kemudian tingkatan iman yang keempat namanya iman hakul yakin. Hakul yakin lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi. Misalnya kita orang yang beriman, diledek oleh orang, alhamdulillah, ya, kemudian juga dicemoohkan, direndahkan, alhamdulillah. Dia segala-galanya sudah orientasinya ke Allah. Hakul yakin, ya, misalnya ada sesuatu hal musibah, musibah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah. Jadi akhirnya larinya ke takdir. Kalau kita mau ibadah haji, sudah setor haji, malah sudah ditentukan 2 tahun lagi ke Mekah, ternyata belum ke Mekah sudah meninggal dunia. Sudah faiza azamta fatawakkal Allah. Kita sudah bercita-cita, kita sudah bayar, hanya belum lunas karena belum waktunya. Nah, ternyata dipanggil Allah,
wafat atau meninggal dunia. Itu imannya sudah kuat, sudah iman hakul yakin. Jadi iman hakul yakin sudah tidak bisa digoyang. Ibadahnya sudah betul-betul orientasinya Allah, Allah, Allah. Baik itu jodoh atau rizki atau kematian dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, itu tingkatan imannya sudah hakul yakin. Orang yang hakul yakin bisa juga orang itu sudah mendapat ma'unah. Artinya ma'unah selalu ditolong oleh Allah. Ada kesulitan, Allah tolong. Mencari sesuatu, alhamdulillah ketemu, ya. Padahal kita tidak gaji gede, ala kadar pegawai kecil, dagang kecil, tapi lancarlah konsumsi hidup kita, berasnya, belanjanya dan lain sebagainya tertutupi semua. Itu sudah namanya ma'unah. Ma'unah itu satu pertolongan Allah di luar kemampuan, ya. Kita kurang darah ketika di rumah sakit, ternyata tiba-tiba ada yang nolong ngasih darah 1 bungkus, alhamdulillah, itu ma'unah, ya. Kita misalnya jalan dari Kampung Melayu kemari karena nggak punya duit, numpang malu, ternyata ada mobil serabut, ibu mau kemana? Mau ke Rawarotan, ayo naik dengan mobil saya, itu ma'unah. Jadi ma'unah itu pertolongan Allah di luar dugaan otak kita. Iman yang kelima hadirin namanya iman hakikatul hakikat. Iman hakikatul hakikat itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kamu kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Keyakinan itu maut. Jadi ibadah kita ini sampai mati. Jadi al-yakin ay al-maut. Ini hadirin. Jadi kita ini ibadah ini sudah betul-betul hakikatul hakikat, semuanya Allah, Allah dan Allah dan Allah. Nah, siapa itu mereka? Kalau iman hakul yakin bisa saja kelompoknya wali-waliullah, aulia-aulia Allah yang diberikan karomah. Kemudian hakikatul hakikat itu sudah diberikan mukjizat karena hakikatul hakikat imannya para nabi dan para rasul. Masya Allah, luar biasa kalau kita berbicara tentang iman, itu ada dalam hati kita. Kalau Islam itu praktek, fikih, bagaimana kita manusia dengan alam sekitar, bagaimana tindakan manusia terhadap manusia, bagaimana tindakan kita terhadap Allah. Itu adalah ilmu fikih namanya. Jadi ilmu fikih al-ahkamus syariah tis'atun. Hukum syara itu ada 9. Wajib, sunnah, makruh, mubah, ya, haram, kemudian sah, batal, azimah, kemudian rukhsah. Itu panjang lebar keterangannya. Jadi hadirin, itu saja barangkali hal-hal yang berhubungan dengan 5 tingkatan iman. Insya Allah nanti menyusul pada season berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.